Baik, selamat datang Bapak Ibu semuanya di Zoom kami di Kadin Indonesia Institute. Kami akan menunggu beberapa saat agar Bapak Ibu yang lainnya yang sedang proses untuk masuk ke Zoom-nya bisa segera hadir. Terima kasih kami ucapkan sudah luar biasa antusiasmenya. Kami akan menunggu beberapa saat agar bisa kita mulai setelah ini. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu di Zoom kegiatan Eksekutif Brief Geopolitical Pulse. Kami akan menunggu beberapa saat agar Bapak Ibu yang lainnya yang sudah mendaftar bisa segera bergabung, lalu nanti kita akan mulai kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung. Kami akan mulai pada 9.05 karena banyak sekali Bapak Ibu yang lainnya yang sedang berusaha bergabung. Mudah-mudahan bisa smooth prosesnya lalu bisa akan kita segera kick off kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi. Selamat datang Bapak Ibu kami ucapkan di Zoom kegiatan webinar Geopolitical Pulse Executive Brief di Kadin Indonesia Institute. Kami akan mulai kegiatan ini 1 menit lagi sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar Geopolitical Pulse Executive Brief yang dipersembahkan oleh Kadin Indonesia Institute.
Jadi acara ini merupakan executive brief yang ditujukan untuk memberi insight atau wawasan untuk dunia usaha Indonesia mengenai isu-isu yang relevan dan terkini untuk dunia usaha. Perkenalkan, saya Abid Abdurrahman Adonis, biasa dipanggil Abid, peneliti dan manajer riset dari Kadin Indonesia Institute, dan saya akan menjadi moderator pada hari ini dan memandu jalannya acara. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami dari Kadin Indonesia Institute mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena antusiasmenya luar biasa. Ada lebih dari 90 pendaftar untuk acara ini. Jadi ini menjadi salah satu acara terbesar kami dari jumlah pendaftar partisipan. Ini luar biasa sekali. Dan kedua, kami ingin memperkenalkan juga Bapak Ibu mengenai Kadin Indonesia Institute. Jadi Kadin Indonesia Institute sendiri merupakan think tank strategis di bawah Kadin Indonesia yang berfokus pada pelatihan, wawasan atau insight, dan data. Nah, ini adalah website kami, bisa dikunjungi di kadininstitute.id. Jadi, banyak sekali yang kami lakukan, diantaranya juga mengelola dan memonitor mengenai quick wins dari Kadin Indonesia, lalu berbagai macam kegiatan, training, riset, kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dicek di website kami di kadininstitute.id. Nah, untuk mendapatkan update kegiatannya, Bapak Ibu juga bisa mengikuti Instagram kami. Ini sangat-sangat update, jadi silakan untuk di-follow di @kadinindonesia institute di Instagram kami. Nah, salah satu produk kami, produk riset kami adalah Geopolitical Pulse, Bapak Ibu, atau analisis mengenai geopolitik dengan perspektif dunia usaha Indonesia. Nah, pas banget karenanya hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini edisi 14 dan edisi 13 kami sudah mulai membicarakan mengenai topik hari ini, yakni perang Iran, itu perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran, lalu hal-hal yang terkait dengan itu. Boleh di close screen-nya? Oke, nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai gejolak perang Amerika Serikat Israel melawan Iran, dampak dan implikasi bagi ekonomi global dan dunia usaha Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kita beruntung hari ini ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, dua akademisi yang memiliki keahlian dan kepakaran di bidang hubungan internasional dan ekonomi politik internasional. Narasumber pertama adalah Mas Ahmad Syarif, mahasiswa doktoral di School of Advanced International Studies, SAIS, Johns Hopkins University, Washington DC. Ini salah satu program hubungan internasional yang paling terkemuka di dunia. Beliau juga merupakan editor kami di Geopolitical Pulse dan saat ini sedang berada di Amerika Serikat. Halo Mas Syarif, terima kasih sudah berkenan nih malam-malam waktu Boston. Halo, selamat pagi hadirin sekalian dan selamat malam dari US, East Coast, Boston. Terima kasih Mas Syarif. Narasumber kedua kita adalah Mas Sofwan Albana Hoiruzat PhD, dosen hubungan internasional di Universitas Indonesia dan seorang pakar ekonomi politik internasional dan kawasan Timur Tengah juga. Beliau juga merupakan podcaster di Podcast Bebas Aktif di Kontekstualcom. Ada Mas Sofwan di sini. Mas Sofwan, apa kabar Mas? Sehat-sehat? Baik, Alhamdulillah Bung Abid. Luar biasa. Ya, walaupun dunia kita sedang tidak sehat, kita harus sehat, ya kan? Kita harus sehat, betul. Cocok sekali di spiritnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini juga dalam keadaan sehat walaupun dunia sedang tidak terlalu sehat ya. Jadi baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai ada beberapa hal teknis yang ingin saya informasikan. Pertama, webinar ini berlangsung selama 75 menit, yakni dari pukul 9 hingga 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kami berharap mikrofon peserta dalam kondisi mute. Silakan nanti gunakan kolom chat untuk berinteraksi. Lalu berikutnya sesi tanya jawab. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya. Ini karena banyak sekali antusiasmenya, kami mohon maaf akan kami prioritaskan untuk anggota Kadin Indonesia sebagai privilege keanggotaan Kadin. Lalu nanti pertanyaan mohon disampaikan melalui kolom chat dan nanti akan saya bacakan. Nanti akan ada formatnya, akan di-share oleh Saudara Kenny, tim kami di Kadin Indonesia Institute di kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama, mari akan kita mulai webinar kali ini.
Sesi pertama adalah paparan narasumber dari Mas Ahmad Syarif terlebih dahulu. Nah, kami ingin berharap Mas Syarif bisa memaparkan bagaimana sebenarnya perang Amerika Serikat Israel melawan Iran ini, dampaknya untuk ekonomi politik global, implikasinya, apa yang perlu kita waspadai, dan utamanya kalau ada perspektif dan info A1 Mas dari Amerika Serikat. Ini banyak sekali yang penasaran. Sebenarnya di Amerika Serikat itu kayak gimana melihat perang ini? Jadi Mas Syarif, waktu dan tempat kami persilakan, kami berikan 15 menit spesial untuk Mas Syarif. Terima kasih banyak Mas Abid. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih kepada tim Kadin Indonesia Institute yang sudah mengarrange apa acara event pagi ini di Jakarta, Jesslyn, Kenny dan yang lainnya, dan juga terutama Mas Mulia yang punya ide mengenai event ini. Saya mungkin akan menjelaskan dari ada tiga hal utama yang ingin saya jelaskan. Pertama, situasi di Amerika dan bagaimana Amerika kemudian bisa terlibat di dalam perang ini. Dan yang kedua, eh, situasi atau bukan situasi sih, posisi Iran sebenarnya, dan bagaimana Iran merespon serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika yang dimulai pada tanggal 28 Februari. Dan yang terakhir, what it means for geopolitics, what it means for political economy, yang mungkin bakal cukup relevan untuk rekan-rekan Kadin, karena ini juga akan mempengaruhi Indonesia secara khusus, karena dari faktor energi, chemical, dan safety, dan yang lain-lainnya. Saya eh, sebenarnya begini, ketika Trump memutuskan untuk terlibat di dalam invasi yang awalnya diusulkan oleh Netanyahu, Trump itu punya dua asumsi dasar yang dia miliki. Pertama, dia merasa cukup sukses atas apa yang terjadi di Venezuela. Ketika penangkapan Nicolas Maduro, the head is being take over. Lalu Delcy Rodriguez yang tadinya dianggap loyalis dari Maduro malah sekarang berbalik mendukung Amerika. Dan kelompok-kelompok yang tadinya anti Amerika bahkan bisa dikoordinir relatif lebih baik oleh Delcy Rodriguez dan beberapa faksi lain di Venezuela. Itu pertama. Kedua, Trump melihat bahwa demonstrasi yang terjadi di bulan Desember dan Januari di Iran itu sangat besar dan ribuan orang meninggal eh, di bawah rezim Iran ketika mereka melakukan serangan, ketika mereka mencoba menahan lajunya protes masyarakat. Permasalahan utamanya, eh, bahkan internal pengamat politik dan pengamat geopolitik di Amerika sendiri, di Departemen Pertahanan dan State Department, merasa ini oversimplify. Pertama, Iran jelas bukan Venezuela. Struktur kekuasaan, sharing of power-nya jauh lebih kompleks ketimbang Venezuela. Venezuela itu adalah eh, dia memiliki sistem politik yang lebih yang jauh di bawah Iran. Iran jauh lebih kompleks, pembagian kekuasaan dari IRGC, termasuk peranan ulama di sana, peranan institusi presiden, dan loyalitas rejimnya sangat kuat. Dan yang kedua, mengenai protes atau kekecewaan masyarakat Iran terhadap pemerintahan Ayatullah, itu jelas, itu real. Kita melihat demo yang terjadi di Desember dan Januari. Tetapi permasalahannya, demo itu bukan demo terbesar. Demo terbesar Iran itu terjadi tahun 2009, Green Revolution. Kalau dulu pernah sempat heboh, itu jauh lebih besar secara proporsional. Dan masalah lain dari membaca protes itu adalah eh, orang yang anti Ayatullah di Iran belum tentu pro Amerika atau belum tentu pro Israel. Kekecewaan mereka terhadap sistem Ayatullah itu belum tentu kemudian mereka mau untuk mendukung Amerika dan Israel untuk pergantian rejim. Tetapi Trump punya pemikirannya sendiri. Beberapa orang di Gedung Putih itu nggak sepakat. Kalau kita perhatikan dengan baik, Wakil Presiden Amerika, J.D. Vance, sampai hari ini tidak memberikan komen apapun mengenai invasi Amerika dan Israel ke Iran. Karena J.D. Vance punya perspektif yang berbeda. Tetapi kenapa uh,
Donald Trump kemudian memberikan lampu hijau terhadap serangan ini. Banyak orang bilang, oh ini karena Netanyahu, karena Donald Trump bend the knee untuk Netanyahu. Saya rasa ada betulnya poin itu. Tetapi Trump sendiri memiliki pengalaman-pengalaman bahwa, hey, kalau kita eksekusi elit dari negara lain, itu kondisinya belum tentu begitu negatif terhadap kita. Salah satu artikel The Politico itu sangat baik dalam apa mengcapture situasi internal Gunung Putih. 2 hari sebelum diputuskan invasi, Trump memberikan komen terhadap penasehat pertahanan Amerika. Bukan menteri pertahanannya, dia jenderal bintang 4. Dia bilang kayak gini, saya sudah pernah mengeksekusi Qasem Soleimani tahun 2020. Nothing happens. Tidak ada keributan besar, tidak ada permasalahan yang seperti Anda semua khawatirkan bahwa bakal tadi keributan di Timur Tengah. Tapi Trump salah membaca itu. Ketika dia mengeksekusi Ayatullah Ali Khamenei, rezim tidak berganti, tidak ada defection among elites, karena dia berharap ada defection among elites, lalu mereka kemudian uh, mengganti persepsi mereka mengenai rezim dan kemudian lebih pro Amerika. Itu tidak terjadi. Malah bench of talents di kalangan-kalangan elit di uh, di internal Iran itu menjadi sangat kuat. Beberapa orang dieksekusi, tapi kemudian mereka kembali lagi, kembali untuk mendukung rezim. Jadi harapan bahwa ada defection among elites itu tidak terjadi. Seperti yang terjadi di Syria ketika demo. Di Syria terjadi defections banyak elit politik yang kemudian menentang Bashar Assad. Tapi itu tidak terjadi di konteks Iran karena institusi negara dan politiknya begitu kuat. Yang kedua adalah apa sih sebenarnya strategi Iran? Kenapa Iran kemudian menyerang Qatar? Qatar has been a long friend of Iran for years. Lalu juga Oman juga diserang sama mereka. Lalu Saudi Arabia. In the current war, Iran itu jelas jauh lebih lemah ketimbang Amerika dan Israel secara militer dan yang lain-lain. Mereka tidak punya tools selain missile sebenarnya. Tapi tools yang mereka pengen bawa adalah krisis. Iran want to develop the crisis much wider to the Middle East. No hard feelings to Saudi Arabia. Iran, kalau emang Iran benci dengan Kingdom of the Saudi Arabia, mereka bakal menyerang kerajaannya langsung. Tapi yang Iran serang adalah institusi ekonomi yang menjadi kebanggaan negara-negara teluk. Kilang minyak, hotel, bahkan data center milik AWS, dan bandara. Itu adalah 4 aset utama Timur Tengah, baik Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Qatar, bahwa hey, secara geoekonomi kami memiliki fasilitas yang sangat baik untuk ekonomi. Tapi sekarang Iran sedang mengirimkan pesan bahwa tidak ada negara Timur Tengah yang bakal aman selama eh, drone Shahid bisa menggapai wilayah itu. Dan itu pukulan besar terhadap Saudi Arabia yang sedang mereformasi diri. Lalu juga pukulan besar terhadap Qatar dan Uni Emirat Arab terutama. eh, Ketika mereka sedang membangun narasi bahwa Timur Tengah adalah negara yang aman. No, Timur Tengah tidak menjadi aman. Dan krisis ini cepat atau lambat akan mengglobal. Dan hal lain yang saya pengen highlight sebenarnya, eh, ada hal di mana efek negatif dari perang ini, tadi secara ekonomi jangka panjangnya adalah kita akan sulit melihat Timur Tengah yang aman. Kalau Anda orang kaya di Hong Kong, di Singapura, Anda tidak akan lagi melihat Dubai sebagai daerah yang aman untuk tinggali atau berinvestasi. Atau Anda atlet sepak bola lah. Anda kemudian akan berpikir, apakah saya akan bermain di Liga Saudi Arabia untuk apa? For my future career. So that damage is real. The other damage yang sebenarnya sedang dibicarakan secara
internal baik di kalangan elit di Timur Tengah adalah apakah American protections yang selama ini dibayar dengan mahal oleh negara-negara Timur Tengah benar-benar bisa melindungi mereka. Sementara serangan sendiri yang telah dilakukan oleh Israel dan Amerika tidak berkoordinasi dengan baik dengan negara-negara Teluk. Mereka mungkin memberikan informasi ke Saudi. Mereka mungkin memberikan informasi last minute ke Qatar, ke Uni Emirat Arab. Tetapi memberikan informasi berbeda dengan menjadikan negara Timur Tengah sebagai partner for decision maker. Jadi mereka di-remove sebagai decision maker. Kalau Anda elit di Qatar atau elit di Saudi Arabia, Anda akan memikirkan bahwa apakah kerjasama yang kita lakukan bertahun-tahun dengan Amerika worth it dengan situasi yang sekarang. Yang kedua, sebenarnya eh, ini jarang dibicarakan, tapi saya merasa ini bakal menjadi pukulan yang besar juga sebenarnya untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kita melihat eh, Saudi Arabia dan beberapa negara lain sebagai mulai memoderasi diri, baik di Saudi Arabia dan yang lain. Tapi perang selalu mengundang kekecewaan. Apa respon kelompok Salafi di Saudi Arabia dan di beberapa wilayah lain terhadap isu ini? Apakah mereka puas dengan respons pemerintah Saudi? Apakah mereka nyaman walaupun selama berpuluh-puluh tahun musuh utama mereka adalah Syiah sebenarnya? Kita melihat bahwa Syiah dan Sunni menjadi apa topik yang tidak pernah hilang di konflik Timur Tengah. Tapi sekarang kita malah tidak melihat itu. Sekarang sepertinya ada narasi kayak bukan musuh bersama ya, tapi lebih tepat apakah kita berada di posisi politik yang ideal sekarang, membiarkan Iran di bumi hanguskan seperti itu. Dan mungkin yang terakhir ini Mas Abid, selama 12 hari perang terakhir, kita melihat mulai ada divisi of perception between Israel dan Amerika. Sebagaimana kita bilang lihat tadi, Amerika ingin perang yang cepat karena Trump ada midterm nanti bulan November. Dia nggak mau kalah di midterm kalau perang ini terlalu lama. Tapi Israel punya posisi yang berbeda. Mereka willing to play hard. Mereka willing to create more chaos dari yang diperlukan. Dan chaos itu bisa menjadi masalah besar di Timur Tengah. Kita melihat setelah perang Irak contohnya wave of pengungsi ke Eropa, ke Turki dan yang lain-lain. Wave of pengungsi yang sama bisa juga terjadi dari Iran ke Turki dan ke beberapa negara Timur Tengah lain dan kemungkinan juga ke Eropa. Itu yang sebenarnya ditakuti oleh banyak negara Timur Tengah. Mungkin Mas Adib, saya di situ dulu. Eh, Mungkin nanti kita bisa punya diskusi yang lebih panjang. Terima kasih. Baik, luar biasa, tajam sekali Mas Syarif. Ini kita dapat berbagai macam gambaran ini. Pertama dari sisi Timur Tengahnya sendiri, bagaimana Iran dengan apapun yang dia punya gitu, ternyata masih punya institusi politik yang sangat kuat dan bagaimana mereka mengidentifikasi ya titik-titik berbahaya yang bikin negara tetangganya itu juga ikut merasakan bahwa oh ini perang bukan hanya buat saya aja, ini perang ini levelnya regional dan ternyata ada dampak luar biasa bagi kohesi di Timur Tengah dan juga ternyata ada faktor politik dalam negeri juga tuh midterm election itu yang perlu menjadi perhatian. Baik, luar biasa sekali Mas Syarif. Nanti kita akan sambung dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tapi sekarang kita masuk ke narasumber kedua, Mas Sofan. Kami harap bisa berbagi perspektifnya juga mengenai perang ini dan bagaimana implikasi ekonominya khususnya buat Indonesia juga. Mas Sofan, monggo. Terima kasih banyak Bung Abid. Eh, Pertama-tama saya sampaikan terima kasih juga untuk kawan-kawan atau teman-teman dari Kadin Indonesia Institute yang telah menyelenggarakan kegiatan yang penting ini. Karena penting untuk memahami eh, detak geopolitik, geopolitical pulse gitu kan, dengan baik ya. Kalau enggak nanti seperti yang disampaikan Mas Syarif tadi, kita menyederhanakan banyak hal dengan asumsi-asumsi yang salah dan kemudian eh, kita melakukan sesuatu yang ternyata merugikan atau tidak sesuai rencana
kita gitu ya dalam jangka panjang. Dan ini terlihat dari berbagai hal yang kita saksikan tidak hanya di Timur Tengah, tapi ini ada satu hal yang menarik yang menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang mungkin akan memiliki dampak sistemik gitu ya. Jadi di Korea, Korea itu ada sebuah desa namanya Seongju. Desa ini dulu eh, diwarnai dengan demonstrasi dari warga sekitar 10 tahun yang lalu ketika Amerika Serikat dengan Korea itu bersepakat meletakkan apa yang disebut sebagai Terminal High Altitude Area Defense. Ini adalah sistem pertahanan udara yang dibuat oleh Amerika Serikat yang kemudian ditujukan untuk bisa menghadapi ancaman misil balistik dari Pyongyang, dari Korea Utara. Yang sekarang kalau di meme banyak sekali dibilang anak yang punya mainan tapi nggak diajak main gitu. Tapi nggak diajak main pun sebenarnya terkena dampak karena eh, pekan ini kita mendapatkan kabar bahwa eh, saat itu ya terminal high altitude area defense itu yang dipasang di Korea itu komponennya itu dipreteli dan dialihkan ke Timur Tengah untuk memberikan perlindungan kepada mitra Amerika Serikat di kawasan itu Israel ya. Eh, jadi ini kemudian memunculkan perdebatan di Korea sendiri. Jadi pemerintah Korea itu dulu menghabiskan banyak political capital untuk memaksa naruh Tat itu di Seongju sampai melawan warganya sendiri, melawan demonstrasi warganya sendiri. Tapi begitu ada kejadian, tiba-tiba ditarik. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mungkin ya penarikan yang sangat tergesa-gesa, yang mendesak, ini menunjukkan apa yang disebutkan sama Mas Syarif tadi bahwa Amerika Serikat membayangkan bahwa apa yang dilakukannya di Iran ini akan terjadi dengan cepat dan respon Iran ini akan terbatas. Bahkan di laporan terakhir kan berbagai media menunjukkan bahwa Trump itu membayangkan bahwa ini akan seperti yang terjadi di Venezuela. Bahkan kalau ada dampaknya kepada ekonomi global berupa minyak, gitu ya, naiknya harga minyak, dia membayangkan akan hanya dalam jangka pendek. Sebentar aja kita bayar, tapi kalau kemudian kita berhasil mengalahkan Iran, mengganti rezim dalam tujuan maksimalisnya, maka kita malah dapat kontrol dan akses yang itu akan menguntungkan Amerika dalam jangka panjang, gitu. Nah, ini juga terlihat dari jawaban dari para pejabat Amerika Serikat yang berbeda-beda mengenai endgame dari eh, perang ini. Ya, kalau kita dengar beberapa kali eh, pertemuan antara pemerintah Amerika Serikat dengan Kongres, ada congressional hearing, itu yang pada keluar dari sesinya itu justru menunjukkan bahwa mungkin Amerika Serikat ini para pemerintah ini belum punya bayangan ya tentang apa yang kemudian diharapkan dari proses ini. Duta Besar Amerika Serikat dulu di PBB yang kemudian sekarang sudah nggak di sana lagi, Duta Besar Green ya yang dulu sempat dikritik karena veto-vetonya mengenai Gaza, bahkan mengkritik pemerintah Trump karena memerintahkan warga Amerika Serikat secara mendadak untuk pergi keluar dari Timur Tengah tanpa dibantu oleh pemerintah. Walaupun sekarang kemudian setelah kritik itu ada mobilisasi. Ini menunjukkan bahwa memang apa yang terjadi tidak semuanya kemudian di dalam rencana. Walaupun meskipun Amerika Serikat tidak sesuai rencana pun, Amerika Serikat itu punya sheer force, brute force yang sangat luar biasa dari sisi kapasitas militer gitu ya. Eh, apa hampir sepertiga, lebih dari sepertiga, hampir separuh mungkin ya, sekitar 37% sampai 40% anggaran pertahanan dunia itu adanya di Amerika Serikat gitu. Sehingga dia sebagai sebuah kekuatan militer adalah kekuatan militer yang di atas kertas memang tidak bisa tertandingi. Tapi inilah kenapa kemudian justru perang ini berisiko menjadi perang yang panjang, protracted, attrition war. Karena satu-satunya cara pihak yang lemah itu bisa bertahan itu dengan menyeretnya ke dalam lumpur battle of attrition, menyeretnya ke dalam perang asimetris yang panjang, dan ini yang kemudian sedang dilakukan oleh Iran. Jadi pagi ini
saya mungkin akan mencoba membahas tiga hal gitu ya. Pertama adalah apa yang terjadi, what is happening, perkembangannya seperti apa. Kemudian yang kedua, mengapa hal ini terjadi, why-nya gitu. Kemudian setelah itu, what are the consequences. Death, Fire, and Fury ini adalah pernyataan langsung dari Donald Trump ketika melihat kelihatan dari pemerintah Iran setelah di decapitation beberapa waktu yang lalu, pemimpinnya dibunuh, barisan pemimpin utamanya sedang rapat itu dibunuh, padahal satu hari sebelumnya mereka baru saja mendapatkan kabar bahwa Amerika Serikat dan Iran itu hampir mencapai kesepakatan di Oman. Tentu ini kemudian juga memunculkan kesulitan untuk negosiasi kembali karena sudah beberapa kali Amerika Serikat itu melakukan hal yang sama gitu ya, melakukan negosiasi dalam proses yang kelihatan memberikan kabar baik, tiba-tiba melakukan serangan. Kita uh, boleh lanjut ya. Jadi kita melihat bahwa ini masih terus berlangsung. Ini adalah serangan yang dilakukan oleh Israel ke Tehran di kilang minyak. Ya, kita menyaksikan bahwa 2 hari yang lalu ya, atau 3 hari yang lalu, Tehran itu sampai agak siang itu masih gelap, masih seperti malam, karena Israel mengebom fasilitas minyak Iran ya, dan membakarnya sampai kemudian ya terbakar hingga menutupi udara ya, dan kemudian menurut lembaga lingkungan internasional ini diperkirakan membahayakan jutaan penduduk Iran ya, termasuk ya terutama penduduk sipil. Kita boleh lanjut lagi. Nah, yang penting untuk dicatat bahwa mungkin yang dibakar cuma Teheran, tapi ini seluruh dunia terbakar. Ini 7 Maret yang kemarin ya. Jadi kalau kita lihat serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat ini tidak hanya terhadap fasilitas-fasilitas militer, tapi juga kepada fasilitas-fasilitas yang diharapkan bisa menciptakan pelemahan terhadap kapasitas negara gitu, mulai dari desalinasi, fasilitas desalinasi, kantor polisi, ya, kantor-kantor basij, sampai kilang minyak gitu, yang tentu saja dikritik oleh banyak lembaga sebagai sesuatu yang sebenarnya melanggar hukum internasional. Eh, tapi tentu bukan hal yang baru bagi Amerika Serikat dan Israel gitu ya. Serangan yang dilakukan Iran kemudian juga membalas dengan hal yang sama, basis-basis militer Amerika Serikat, dan kemudian juga ada beberapa fasilitas minyak di negara-negara yang dianggap memfasilitasi serangan Amerika Serikat dan Israel. Tapi reverberationnya tidak akan hanya pada negara-negara. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Apa yang kemudian terjadi? Ini sebenarnya hal yang sulit untuk diprediksi tentang apa yang akan kemudian terjadi, karena eh, bahkan yang memulai kekacauan ini itu juga nggak yakin sebenarnya where it is heading. Jadi those who start the mess don't even know where it is heading. Yani kesan yang ditangkap oleh para anggota Kongres Amerika Serikat ketika mereka meminta penjelasan dari Donald Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio gitu ya. Kalau Donald Trump malah lebih flip-flop lagi ya. Di satu kesempatan dia bilang tujuannya sangat maksimalis, ya, ya, regime change. Di kesempatan lain dia bilang regime change tapi terbatas dari internal, bahkan menolak Reza Pahlavi gitu kan. Kemudian tapi di sisi lain dia bilang ini akan berlangsung dengan cepat. Kalau kita merasa sudah tercapai ya akan mundur gitu. Jadi end game-nya masih belum terlalu terlihat. Hal ini kemudian menunjukkan nature dari konflik ini ya. Kenapa kemudian apa yang diharapkan bahwa yang terjadi adalah
perang yang sangat cepat dengan dimusnahkan pemimpinnya, kemudian negaranya kolaps, kemudian diharapkan ada protes-protes dari publik yang kemudian terjadi perubahan domestik itu tidak terjadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Syarif, tapi yang kemudian ini menunjukkan nature dari asymmetric konflik. Ini menurut Ivan Arigwintov, aktor yang lemah seperti Iran itu merespon kekuatan yang jauh lebih kuat itu bagaimana caranya dengan membuat perbedaan kekuatan itu menjadi irrelevan. Makanya tadi betul bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan militer terbesar di dunia. Mungkin kekuatan militernya sekitar 40 kali lipatnya Iran. Dan Iran ini lagi lemah-lemahnya karena proksi-proksinya, karena kemudian terseret dalam konflik eh, dalam 2 tahun terakhir ini kan, sedang banyak yang tiarap kan, Hizbullah tiarap, Houthi mengalami pembatasan. Maka Israel kemudian melihat bahwa ini saatnya menghabisi Iran. Israel ini kan entitas yang kemudian selalu merasa khawatir karena survivalnya sangat tergantung pada seberapa superior dia secara militer di Timur Tengah, ya karena tetangganya nggak ada yang suka gitu. Ya karena dia hadir dengan kekerasan dan di-maintain dengan kekerasan itu, makanya kemudian dia harus melakukan kekerasan, emang harus menjaga superioritas militer itu. Nah, Iran adalah ancaman untuk itu dan ini adalah waktu yang tepat. Netanyahu sendiri udah 40 tahun mencoba meyakinkan Presiden Amerika Serikat. Kan kemarin Anthony Blinken di wawancara cerita bahwa Obama juga diajak nyerang gitu, tapi Obama nggak mau. Nah, ini kebetulan lagi pas banget yang naik adalah Donald Trump yang secara personal mungkin memiliki kedekatan dengan Israel. Donor-donornya seperti Adelson juga banyak dari pendukung Israel. Pada saat yang bersamaan sedang ada kebutuhan domestik juga dari Amerika Serikat untuk score points ya, dan ini kemudian dia terjebak di dalam apa yang disebut sebagai smart bomb trap ya, di mana orang merasa kecanggihan teknologi yang luar biasa dari Amerika Serikat itu akan membuat dia pasti menang gitu. Nah, tapi yang dilakukan oleh Iran adalah justru menyeretnya ke dalam protracted attrition war. Jadi eh, caranya yang lebih lemah untuk membuat yang kuat itu menjadi irrelevan kekuatannya adalah menyeretnya di dalam perang jangka panjang. Makanya yang dilakukan Iran itu kan dia melakukan serangan berkali-kali tapi ditahan dikit-dikit gitu ya. Tiap hari dikirim 30 paket, 30 paket, 40 paket karena dia kemudian ingin membuatnya menjadi perang yang panjang dan menyasar yang kemudian bisa punya dampak yang memunculkan harga bagi Amerika Serikat. Kita boleh lanjut? Dan ini akan punya konsekuensi yang besar kalau untuk Indonesia sendiri konsekuensinya apa? Pertama, direct consequences untuk Indonesia. Indonesia itu diperkirakan ada sekitar 800.000 sampai 1 juta pekerja di kawasan Timur Tengah ya. Dan kalau kita lihat yang kemarin terdampak yang di negara-negara Teluk itu yang meninggal hampir semuanya pekerja asing. Ada beberapa warga lokal, ada pasukan Amerika Serikat di base ya, tapi banyak juga pekerja asing yang kemudian terdampak. Tentu kemudian ini menjadi tantangan sendiri kalau ini jadi protracted konflik, risiko untuk para pekerja kita lebih tinggi. Filipina ada lebih dari 1 juta, kalau total resident mungkin 2 kali lipatnya dan seterusnya. Nah ini Indonesia mungkin harus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menangani ini. Kita lanjut lagi. Dampak yang lebih struktural tentu saja adalah fakta bahwa Hormuz yang sekarang sudah diumumkan ditutup oleh Iran kecuali untuk negara-negara yang mau mengusir duta besar Israel. Jadi Spanyol sudah mengusir duta besar Israel dan kapalnya boleh lewat. Amerika Serikat sudah ngebom beberapa kapal peletak ranjau di Timur Tengah, tapi setelah dibom itu pun ternyata masih Iran masih bisa melakukan serangan terhadap 3 kapal 3 kapal kan ya, yang mau lewat ke Hormuz itu. Ini kemudian memunculkan kekhawatiran. Ini adalah salah satu jalur paling strategis, sekitar 20 miliar 20 juta ya atau miliar barel ya minyak
setiap hari lewat di sini ya, sekitar 22% dari total minyak dunia itu lewat di sini ya. Eh, Sehingga kalau kemudian terjadi hambatan di sini ya dampaknya pasti akan besar. Kita boleh lanjut. Nah, bagi Indonesia sendiri eh, tentu akan terasa. Bahkan sebelum eh, konflik ini pun kita menyaksikan bahwa tekanan fiskal untuk APBN kita sebenarnya sudah cukup berat gitu ya. Kalau kemudian dan asumsi APBN kita di 70 ya USD per barel. Kalau kemudian ini naik sampai 90 USD, ini kurang lebih kita akan punya tambahan beban 140 triliun. Kalau naiknya sampai 150 USD bisa sampai 560 triliun beban APBN. Karena kita sudah net oil importer. Kita lanjut lagi. Tapi kemudian juga ada structural impacts. Pertama, ada risiko ekspansi dari teater perang. Kemarin kapal Iran di uh, Coast Sri Lanka sudah ditenggelamkan. Kita tentu khawatir teaternya akan meluas, apalagi kalau kemudian negara-negara besar terseret masuk. Sejauh ini masih menahan diri, Cina dan yang lain-lain gitu ya. Tentu kita harus menjaga supaya ini tidak meluas ke tempat lain. Kita juga menyaksikan dari apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran ini ada weaponization of the economy, bahwa instrumen-instrumen ekonomi ini sekarang bisa digunakan sebagai senjata. Amerika Serikat menggunakan kontrolnya atas sektor keuangan untuk mencekik Iran dengan sanksi di bertahun-tahun yang lalu. Iran kemudian sekarang menggunakan Hormuz untuk menyandera dunia. Kemudian yang kedua, turunnya kepercayaan baik pada international order maupun pada kepemimpinan Amerika Serikat dan perlindungan Amerika Serikat, atau bahkan juga terhadap kapabilitas Amerika Serikat untuk memberikan perlindungan itu. Ini akan berdampak pada reorganisasi Timur Tengah. Kalau misalnya Amerika Serikat menang pun, ya, Cina akan punya ketergantungan lebih tinggi pada minyak Rusia, dan ini juga mungkin bukan kabar baik buat Eropa, karena dia akan tidak ingin kehilangan. Setelah kehilangan Venezuela dan Timur Tengah, dia pasti nggak ingin kehilangan lagi, dan mungkin Rusia akan mendapatkan dukungan yang lebih serius dari Cina. Front Eropa mungkin akan lebih membara. Kalau tidak jelas yang menang, atau bahkan Amerika Serikat mundur tanpa kemenangan yang jelas, mitra-mitra Amerika Serikat akan berpikir apakah Amerika Serikat bisa diandalkan. Mungkin negara-negara Teluk akan melakukan penyesuaian ya terhadap peta kawasan. Lalu yang berikutnya, dia akan berdampak juga pada reorganisasi di Indo-Pasifik. Kalaupun Amerika Serikat menang, Amerika Serikat dan Cina akan sama-sama lebih agresif. Amerika Serikat akan lebih agresif karena baru saja menang gitu ya. Trump kan akan datang April ini ke Xi Jinping. Ya, kalau dia datang dengan kemenangan, dia akan menekan Cina lebih keras. Dan tentu saja ini akan memicu great power rivalry yang risikonya akan semakin tinggi. Kalau tidak jelas kemenangannya, ya Cina juga akan emboldened bahwa oh, Amerika Serikat ternyata bisa ditahan loh gitu ya. Jadi whatever happens, Indo-Pasifik itu menjadi rentan. Kita boleh lanjut. Nah, jadi saya kira itu untuk sementara. Jadi eh, Timur Tengah membara, tapi kita semua kena panasnya. Jadi penting untuk kemudian bersiap-siap. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bung Abid. Baik, terima kasih sekali Mas Sofan, luar biasa, sangat elaboratif penjelasannya. Kita punya gambaran besar sekarang mengenai bagaimana dampak ekonomi dan juga dampak hubungan internasionalnya terkait perang ini. Benar sekali kata Mas Sofan, Timur Tengah membara kita ikut kena panas ya. Itu cocok sekali dengan apa namanya situasi hari ini. Baik, Mas Sofan dan Mas Syarif, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kebetulan saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang itu bagian dari guided question, tapi nampaknya pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Bapak Ibu dari Kadin Indonesia. Ini pertanyaan yang sudah saya siapkan persis sama nih dengan yang ditanyakan oleh Pak Wisnu Wibowo dari pengurus Kadin Indonesia bidang vokasi dan sertifikasi. Salam hormat Bapak.
Jadi pertanyaannya adalah, sepertinya situasi ini akan menciptakan polarisasi geopolitik yang tajam dan ketidakpastian yang sangat tinggi dan berkepanjangan. Nah, kondisi ekonomi di US sendiri bagaimana menurut bapak-bapak, mas-mas sekalian yang ada di sini, perkiraan ke depannya? Dan ini pertanyaan ultimate dari kegiatan ini. Dampaknya bagi dunia usaha Indonesia itu seperti apa, dan dunia usaha Indonesia itu harus ngapain? Gitu. Kita mulai dari Mas Syarif dulu deh. Terima kasih banyak, Mas. Mungkin saya jawab yang pertama mengenai situasi ekonomi sendiri di Amerika ya. Sebenarnya gini, eh, Amerika tuh economic growth-nya 2 tahun terakhir itu sampai ke 2,5 2% something. Itu besar, Mas. Untuk ukuran negara maju itu besar banget. Karena 2,5% itu untuk Cina aja itu sama dengan 6 sampai 7%. Kalau perbandingan GDP ini ya. Dan Hmm. dia termasuk yang paling kuat di among negara besar. Tetapi permasalahannya adalah Amerika itu adalah negara yang economic growth-nya kurang lebih mirip Indonesia. Dia consumption based economic growth. Hmm. Beda sama China dan Jerman. China dan Jerman itu export based economic growth. Nah, dua negara yang punya dua karakter development berbeda, mereka biasanya punya posisi yang agak berbeda juga dengan konflik seperti ini, terutama dengan harga energi. Karena sama kayak Indonesia, sama juga kayak Amerika, harga minyak atau harga BBM itu mempengaruhi semua lini kehidupan. Orang Hmm. Amerika itu nggak kayak orang Jepang, Mas. Orang Hmm. Jepang suka naik transportasi publik. Orang Amerika nggak. Kemana-mana mereka bawa mobil sendiri. Apa kadang-kadang kita bingung ya. Di sini ada kereta, ada ini, tapi hobi banget bawa mobil sendiri. Dan sebagian besar logistik darat mereka itu menggunakan truk. Hmm. Dan truk itu BBM kan. Dan itu jelas bakal mempengaruhi apa namanya eh, harga inflasi pasti naik. Dan Amerika seperti juga Indonesia, the voters is so sensitive with price. Kalau ada harga naik itu apa votersnya sangat berpengaruh. Walaupun sampai hari ini Amerika itu adalah negara yang mereka perang sering kan dan memulai perang bukan pertama kali. Mereka sudah memulai perang for years. Jadi mereka tahu sensitif bagaimana cara menjaga harga apa domestic pricing dari harga BBM mereka. Terutama juga setelah setelah dari mereka mendapatkan beberapa akses di Latin Amerika. Orang banyak membicarakan masalah Venezuela, tapi the biggest investment of US oil and gas company itu sebenarnya di Guyana. Itu di Latin Amerika juga. Jadi mereka punya banyak cadangan mengenai itu. Nah, untuk Indonesia, sebenarnya saya berapa kali membicarakan ini dengan beberapa rekan pebisnis dan juga dengan Kementerian ISDM beberapa hari yang lalu. Kita itu kan konsumsi produksi BBM jelas nggak naik-naik lah. Itu dibicarakan bertahun-tahun 650 ribu barrel tuh kayaknya mentok. Mau 1 juta barrel per hari itu ya udahlah. Tapi yang bisa kita lakukan, actually mengelektrifikasi transportasi publik kita. Hmm. Itu cara yang paling sederhana. Dan itu dilakukan oleh Cina. Hmm. Cina melakukan itu. Kita nggak ada masalah energy density untuk misalnya bis antar kota itu sulit, Mas. Untuk Hmm. itu untuk dielektrifikasi itu sulit. Tapi setidaknya angkot, motor, dan Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang penjualan sepeda listriknya nggak naik. Di Thailand naik, di Vietnam naik, di Singapura naik, di Malaysia naik, di kita nggak. Jadi itu menurut saya yang bisa kita lakukan sebagai ini ya. Dan saya mungkin akan berbicara sedikit. Saya tidak merasa bahwa uh, apa uh, uh, bukan saya tidak merasa, saya merasa bahwa elektrifikasi jauh lebih visible untuk Indonesia ketimbang uh, tipe BBM yang lain, termasuk BBM dari agriculture, sawit dan lain-lain. Saya lebih merasa bahwa elektrifikasi itu lebih baik. Dan yang kedua, respon jangka pendek itu penting banget, Mas. Hmm. Indonesia adalah salah satu negara Asia Tenggara yang tidak mengumumkan work from home 4 hari. Sorry, kerja di kantor cuma 4 sampai 3 hari.
Thailand melakukan itu, Filipina melakukan itu, Malaysia melakukan itu untuk mengurangi konsumsi. Kekhawatiran saya malah sekarang sense of urgency dari pemerintah kita sebelumnya enggak sekuat itu. Itu sih menurut saya. Oke, mantap, luar biasa Mas Syarif. Ini mantap dan tajam ini. Mas Sofwan, monggo Mas Sofwan. Ya, Kalau menurut Mas Sofwan gimana deh? sense of urgency-nya ada kok Mas Syarif, kan mau ada taklimat dari Bapak Presiden. Waduh. Eh, Kita nantikan itu. Ya kita nantikan taklimatnya gitu ya. Dan semoga ada langkah-langkah yang memang serius baik di level nasional di pemerintah maupun dari kalangan usaha maupun di level regional karena dampaknya ini regional dan ada hal-hal yang mungkin harus kita upayakan di level kawasan juga. Yang pertama tentang dampaknya di Amerika Serikat dan ke kita. Kalau Amerika Serikat clear ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Syarif bahwa karena ekonominya itu basisnya konsumsi dan karena dia penggunaan fossil fuel itu luar biasa besar gitu ya karena banyak car based transportation ya kemudian pasti akan berdampak serius pada inflasi ya. Kemarin harga minyak kan sempat sampai 120 walaupun kemudian Trump langsung melakukan penenangan publik ya dengan mengatakan bahwa ini akan selesai cepat kok gitu. Ya setelah dibilang akan selesai cepat kan turun lagi sampai mendekati 80 ya walaupun masih di atas harga sebelum perang. Tapi mungkin akan naik lagi ketika kalau ini kemudian jadi panjang dan kabar dari pemerintah Amerika Serikat itu kemudian terdengar tidak reliable. Kemarin kan baru kemarin atau tadi ya. Kalau kemarin mungkin kalau tanggalnya tanggal Amerika Serikat kan itu apa pejabat Amerika Serikat bilang bahwa Strait of Hormuz itu bisa dilewati sudah berhasil lewat tapi ternyata setelah itu diklarifikasi sama pemerintah Amerika Serikat sendiri kabarnya salah gitu terus tweetnya dihapus sama pejabat Amerika Serikat sendiri ini kan memunculkan kekhawatiran bisa nggak ya pemerintah Amerika Serikat ini Trump ini kemudian dipercaya jaminannya bahwa stabilitas ini akan tercapai. Nah, kalau kemudian kepercayaan publik itu rendah ya, kalau kata Keynes kan animal spirit ya, kan, dia akan eh, kemudian mendorong inflasi yang tinggi gitu ya, dan ini terjadi dalam situasi di mana harganya naik, tetapi ekonomi growth-nya juga lagi turun. Jadi akan mengalami apa yang disebut dengan stagflasi kan. Harga-harga naik tapi growth-nya pada saat yang bersamaan juga turun. Jadi semakin lama ini nggak cuma Amerika Serikat, risiko untuk resesi global yang sejak beberapa tahun yang lalu kan sebenarnya sudah ada warning terus ini tuh kita itu on the verge of global recession loh gitu. Tapi selama ini kita bisa stave off dengan berbagai kebijakan dan koordinasi antar negara gitu ya. Tetapi this one ya might be proven to be challenge yang sangat tidak terprediksi gitu. Tapi ini sangat tergantung pada berapa lama ini kemudian bisa diselesaikan kan dan seperti apa. Nah, kemudian kalau buat Indonesia sendiri tadi sudah disebut produksi minyak kita cuma sekitar 600 sementara konsumsinya itu 1.600.000-an kan setiap. Jadi ada defisit yang cukup luar biasa dan ini tadi yang pertama pasti punya dampak pada APBN ya kondisi keuangan negara kita kan sebenarnya berada dalam tekanan yang cukup serius dengan program-program yang luar biasa besar seperti program MBG, IKN dan seterusnya yang mungkin nanti akan perlu ditinjau kembali dalam konteks ini. Jadi kalau kemudian apa yang harus dilakukan, menurut saya salah satu yang paling utama adalah dari sisi pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah adalah aktor ekonomi yang penting di Indonesia dan ini akan punya dampak multiplier. Yang pertama adalah peninjauan kembali alokasi anggaran negara, gitu ya. Yang kemudian harus dipastikan bahwa alokasinya adalah alokasi yang memang paling efisien, paling tepat untuk kemudian menggerakkan ekonomi di dalam tekanan global semacam ini. Kemudian saya sepakat tadi dengan Mas Syarif ya elektrifikasi transportasi publik dan penghematan.
Eh, karena yang membuat tekanan makin berat itu kan kalau konsumsinya masih seperti di dalam kondisi normal. Ini nggak kondisi normal gitu. Jadi emang kemudian harus didorong. Ini kan kalau yang kita dengar dari rumor-rumor, itu katanya cadangan minyak kita, reserve kita itu cukupnya sekitar 20 sampai 25 hari gitu ya. Eh, kecuali ya tapi tentu tambah terus kalau bisa lewat gitu ya. Tapi ya artinya ada risiko yang serius gitu kalau kemudian kita tidak melakukan penyesuaian gitu dengan cepat. Eh, nah, kalau dari yang kemudian harus dilakukan juga di level yang regional, ya, dalam short term mungkin perlu mulai memikirkan, mungkin Indonesia perlu calling for special EPT Summit ya, Emergency EPT Summit untuk menyelaraskan kebijakan bersama menanggapi ini mulai dari short term soal koordinasi logistik untuk evakuasi. Karena kalau sendirian agak repot. Amerika Serikat aja sendirian melakukan evakuasi kesulitan. Eh, APT ini ASEAN plus 3 Mas ya? Plus 3 betul. Negara-negara ASEAN plus Jepang, Korea dan Cina gitu ya. Dalam jangka panjang ya kita harus berpikir tentang bagaimana kemudian ekonomi regional ini nggak terdampak oleh dinamika ini dengan memperkuat eh, kesepakatan kawasan ya misalnya dengan menghubungkan CPTPP, EU dan RCEP, sehingga kita kemudian punya kantong yang lebih kuat untuk menghadapi guncangan. Pasarnya juga nggak tergantung sama Amerika Serikat, nggak tergantung minyak dari Timur Tengah dan seterusnya. Kemudian dalam jangka panjang yang penting lainnya adalah private sector dan negara juga perlu untuk mengurangi exposure dan dependensi terhadap dua hal. Pertama, terhadap minyak dan terhadap fossil fuel. Jadi ini momentum bagus untuk mempercepat transisi energi. Ini menunjukkan bahwa dependensi pada fossil fuel itu sebenarnya juga ancaman bagi ketahanan energi. Jadi perlu diversifikasi. Kita harus mengurangi ketergantungan pada fossil fuels. Ini momentum bagus sebenarnya untuk kemudian mendorong transisi energi yang lebih serius ya. Jadi di ini ini Indonesia masih agak beruntung. Di Kamboja ini saya kemarin ketemu sama teman-teman dari Kamboja. Ini katanya setengah pom bensinnya itu udah tutup. Jadi eh ya apa karena dampak dari perang ini gitu. Indonesia masih agak lumayan tapi ya kita harus gini menunjukkan bahwa ketergantungan pada fossil fuels itu adalah risiko keamanan juga gitu sehingga kemudian transisi energi itu menjadi penting. Tapi selain mengurangi ketergantungan dan exposure ke fossil fuel juga pada negara-negara besar. Jadi ketergantungan pada negara besar seperti Amerika Serikat, seperti Cina itu sedikit demi sedikit harus mulai digeser. Karena dalam situasi ketegangan geopolitik seperti ini, negara-negara besar punya kecenderungan untuk melibatkan diri dalam konflik yang kendalinya di luar kita, yang kalau kita terlalu kuat exposure-nya, kita kena dampaknya dengan serius. Jadi diversifikasi ekonomi itu penting. Jadi teman-teman dan sektor swasta akan memainkan peranan sangat penting di sini. Ya pemerintah kan dari dulu pengen diversifikasi ke Afrika misalnya, tapi masih sulit untuk mendorong hubungan yang lebih mendalam dengan Afrika karena nggak ada jaringan usaha yang terlalu kuat misalnya untuk mendorong itu. Jadi let's think about mengurangi exposure dan ketergantungan kita pada fossil fuels dan pada eh, negara-negara besar. Kita harus melakukan diversifikasi energi dan diversifikasi mitra. Mitra. Oke, mantap Mas Sofan, luar biasa. Tadi Mas Sofan juga menyebut mengenai RCEP, mengenai perjanjian-perjanjian. Ini pas sekali nih dengan pertanyaan dari Bapak Mufti Hamka, Ketua Komtab International Treaties. Pertanyaannya untuk Mas Syarif, tapi ini juga sangat relevan untuk Mas Sofan, jadi kita minta Mas Sofan juga jawab nanti. Apakah konflik ini akan membuka ruang bagi negara-negara middle power seperti Indonesia untuk memainkan peran diplomasi, eh,
peran diplomasi perdamaian atau justru dinamika geopolitik kawasan membuat mediasi lebih realistis kalau ini dilakukan oleh aktor regional yang memiliki leverage keamanan langsung di sana. Nah, ini jadi bagaimana ini penyikapannya? Mas Syarif terlebih dahulu, monggo Mas. Mungkin saya ini sebagian udah dijawab sedikit tadi sama Mas Sofan Ah, bahwa uh, kita tidak mungkin bertindak sebagai Indonesia saja. Mas, mm, saya kita harus bertindak sebagai dalam kelompok tertentu yang punya concern yang sama. Karena masalah ini impact-nya nggak hanya ke Indonesia. Kekhawatiran saya sekarang adalah eh, ini bukan hanya kasus Indonesia. Infrastruktur diplomasi kita tidak lagi didesain untuk bekerja sama dengan multiple groups of countries. Jadi kita kayak one single person led apa diplomasi dan foreign policy. Kita perlu punya apa menghidupkan kembali infrastruktur diplomasi ASEAN, eh, OKI dan yang lain-lain. Karena percayalah, Gedung Putih nggak akan hanya mendengar Jakarta. Mereka mau mendengar kesatuan dari berbagai negara yang punya concern yang sama. Saya rasa itu sih Mas, kalau kalau dari mm. saya. Oke, Mas Sofan, gimana Mas Sofan? Menurut Mas Sofan? Atau Kalau mungkin menurut kemarin tuh Pak Prabowo kan juga pengen jadi mediator tuh. Iya, Mana iya. tuh lihatnya? Kalau menurut saya betul, kita diam pun kita terdampak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada pilihan lain. Sebenarnya kita mencoba mencari cara untuk memitigasi dampaknya. Pertama tentu saja tadi memperkuat resilience atau daya tahan kita sendiri dan itu hanya bisa dibangun dengan mitra bersama ya di kawasan. Tadi misalnya dengan mengkoordinasikan evakuasi bersama, kemudian membangun kebijakan ekonomi kolektif untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi yang mungkin akan mengikuti. Tapi kemudian yang kedua, apakah bisa kemudian menjadi mediator? Yang pertama, kita harus memahami bahwa konfliknya ini kan apa ya istilahnya struktural, dia eksistensial juga gitu bagi Iran maupun bagi Israel gitu ya. Sehingga kalau bagi Amerika Serikat mungkin mungkin nggak gitu karena sebenarnya dia menghendaki ini cepat. Tapi yang kemudian kalau kemudian Indonesia sendiri misalnya Prabowo sendiri mungkin agak sulit gitu karena kemarin juga sudah disampaikan kan ke Iran dan Iran menolak gitu ya. Tetapi yang mungkin bisa kita lakukan selain kemudian berupaya secara kolektif dengan negara-negara lain, mungkin parsial modelnya. Jadi memitigasi dampaknya. Misalnya kalau di kasus Rusia Ukraina itu ada yang namanya Black Sea Grain Initiative. Jadi dengan konflik Rusia dan Ukraina itu kan ekspor gandum itu Mm, sempat terhenti karena nggak bisa lewat Laut Hitam itu kan ya dan banyak negara kemudian terdampak padahal negara itu nggak ikut konflik. Nah, kemudian PBB bersama dengan Turki itu memediasi untuk kemudian memfasilitasi eh, lewat ya negara-negara bisa lewat untuk ekspor gandum itu dan ekspor gandum dari Ukraina masih mm, boleh gitu ya. Jadi kita mungkin bisa mendorong eh, semacam itu. Mungkin kalau menghentikan perangnya sangat sulit gitu ya, karena perangnya akan tergantung pada siapa yang mundur duluan. Gitu ya. Pain tolerance-nya mana yang lebih tinggi gitu. Jadi eh apa? Tapi sebenarnya dua-duanya pengen keluar. Menurut saya ya, in the end semuanya itu pengen pengen berakhir. Amerika Serikat pengen ini berakhir cepat, tapi nggak mau kehilangan muka dong. Ya, mau ditaruh di mana mukanya kekuatan terbesar di dunia mengawali perang terus tiba-tiba mundur ya wagging their tails gitu nggak bisa gitu. Jadi mau mundur tapi harus ada exitnya. Makanya kemarin kan Trump sudah pidatonya kan berakhir dengan cepat gitu ya dan akan berakhir ketika kemenangannya sudah dianggap cukup. Ini kan sebenarnya memberikan off ramp bahwa Amerika Serikat nanti bisa ngomong ini udah menang kok gitu ya. Iran sudah habis nih balistiknya, udah habis ininya gitu ya. Kemudian keluar walaupun tidak terjadi regime change. Eh, Nah, jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan lebih banyak ke mitigasi dampak. Ya, kalau mediasi mungkin akan sangat sulit karena ya bagi Iran ini eksistensial.
bagi Israel juga ini kesempatan yang nggak datang lagi ini untuk menghabisi ancaman utama bagi Israel gitu. Jadi insentif untuk melanjutkan tinggi. Tapi kalau Amerika Serikat nggak mundur, kalau Amerika Serikat mundur, Israel mikir karena Israel nggak mungkin mengalahkan Iran tanpa Amerika Serikat. Hmm. Jadi ini akan sangat tergantung. Menurut saya akan berakhir kalau Amerika Serikat selesai. Kalau Amerika Serikat merasa cost-nya sudah terlalu mahal. Jadi mungkin selain mediasi, ya kita berharap Trump menjadi lebih rasional gitu ya. Atau ya kita kemudian menyampaikan concern-nya kepada Amerika Serikat untuk kemudian, ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat dan tidak menguntungkan bagi semuanya loh gitu. Dan kemudian kita bisa mencarikan off-ramp ya, jadi bahwa dua-duanya bisa keluar dengan menang. Ya, nanti rezim Iran keluar dengan kami bertahan menghadapi setan besar Amerika Serikat gitu ya. Nah, nanti bisa dirayakan sebagai kemenangan. Amerika Serikat juga bisa keluar dengan menang. Kami berhasil menghabisi ancaman Iran dengan mendegradasi kapabilitas nuklir dan balistiknya. Ya semuanya punya parade kemenangan dan bisa keluar dengan eh, keluar. Padahal sebenarnya mungkin dua-duanya juga nggak menang itu dua-duanya nggak. Tapi mereka nggak mungkin mundur kalau nggak ada exit ramp-nya yang bisa mereka jelaskan kepada publik gitu ya. Jadi saya kira itu yang bisa kita lakukan justru berkoordinasi untuk memitigasi dampaknya tadi. Baik, Terima. Mas Sofan, itu yang terakhir itu saya jadi teringat apa yang dibilang oleh Menteri Luar Negerinya Turki, Hakan Fidan, itu terkait gimana sih mengelola kasus Iran ini. Dia bilang bahwa kita perlu face saving diplomasi, diplomasi menyelamatkan muka. Karena sebagai sebuah negara tentu tidak ingin apa namanya terlihat kalah ataupun lemah oleh negaranya sendiri gitu dan untuk apa namanya exit strategi dari perang ini memang perlu face saving diplomasi dan saya yakin Indonesia sih ahli dalam hal itu. Jadi mungkin bisa kita mainkan peran itu mungkin melalui apa namanya middle powership kita nanti. Baik Mas Sofan dan Mas Syarif, ini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ali dari anggota luar biasa Ketum Serikat Pengusaha Retail Indonesia Minyak dan Gas, Perindo Migas. Apakah bisa dilakukan advokasi oleh Kadin untuk pengusaha UMKM SPBU Pertashop jika harga BBM non subsidi naik? Sementara harga BBM subsidi tidak naik, sehingga terjadi gap antara harga keduanya. Sudah jelas dampaknya pengusaha UMKM SPBU akan semakin sulit berjualan yang notabene pelanggannya adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan akan tidak mampu beli BBM Pertamax sementara lokasi SPBU UMKM Pertashop sebagian besar di pedesaan dan tidak diperbolehkan menjual Pertalite. BBM subsidi tidak tepat sasaran akan terjadi dengan beredarnya BBM subsidi yang dijual secara ilegal, eceran di sepanjang jalan kabupaten desa dengan harga yang juga tinggi. Hasil akhirnya pengusaha UMKM akan menutup sementara pertashopnya sehingga muncul pengangguran. Wah ini sebuah concern yang sangat valid. Pak Ali terima kasih sudah disampaikan. Nanti izin kami sampaikan juga ke pimpinan ini. Dan ini sangat-sangat relate dengan saya. Saya kebetulan dari Nganjuk, Jawa Timur. Ini menjumpai sekali apa namanya UMKM SPBU Pertashop sangat membantu di pedesaan-pedesaan. Salam hormat Bapak untuk para anggota Serikat Pengusaha Retail Indonesia Minyak dan Gas. Mudah-mudahan terus lancar usahanya dan tidak terdampak oleh gejolak ini. Namun pertanyaan ini mungkin nanti akan kami sampaikan ke pimpinan juga akan menjadi pertimbangan kami di kajian Kadin Indonesia Institute selanjutnya. Jadi Pak Ali terima kasih banyak ini luar biasa sekali. Baik, berikutnya mungkin ini pertanyaan penutup Mas Sofa dan Mas Syarif. Jadi sebelum kita akhiri, saya ingin punya satu key tips untuk bisa dibawa pulang oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Satu hal paling praktikal atau paling konkret yang bisa dilakukan dunia usaha sekarang itu apa, Mas Sofan dan Mas Syarif? Dan satu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi satu untuk dunia usaha, satu untuk pemerintah. Monggo Mas Syarif dulu, habis itu Mas Sofan. Ya, mungkin kalau untuk pengusaha sebenarnya yang paling penting adalah uh, memerhatikan gejolak pasar. Itu yang Mhm. itu yang paling penting. Dan memisahkan apa yang sentimen, apa yang realitas. Kita sempat melihat harga minyak itu naik ke titik sentimen hampir saya lupa ada 1 jam hari Senin lalu itu $125 per barrel. Mhm. Yang kemudian sekarang turun. So it means ada sentimen, ada realitas. Untuk memisahkan sentimen dan realitas di tengah perang kayak gini repot banget. Itu Ya, is betul. a really really hard things to do. Dan memastikan juga bahwa sumber informasi itu relevan dan apa,
permasalahan kita sekarang kalau kita lihat di media itu luar biasa. Ada yang bilang, oh Teheran udah hancur, Tel Aviv udah hancur, but that information is really worrying. Itu yang Hmm, betul. menurut saya sangat mengkhawatirkan dan sangat penting sebenarnya kita punya sensor atas informasi. Dan untuk pemerintah sebenarnya, em, saya rasa in time of crisis, you need to use your best tools. Itu yang paling penting, memastikan bahwa kita, saya sekali lagi, saya kenal banyak orang di Kementerian Luar Negeri, Mas Sofwan pun pasti kenal banyak. They are good diplomats. They know how to, gimana dunia ini bergerak. Itu itu sangat penting sebenarnya uh, untuk Hambalang untuk kemudian mengengage lagi orang-orang di Kementerian Luar Negeri dan ini. Ama kalau saya boleh, Mas Abid, saya pengen kasih satu penutup sebenarnya ini terakhir. Mhm. Ini mungkin sedikit di luar dari pertanyaan Mas Abid, but saya tahu bahwa betapa sentimen yang sedang kita alami, kekecewaan terhadap situasi yang sekarang kita hadapi itu sangat besar sebenarnya. Dan ini sebenarnya uh, kritik yang ingin saya berikan dan kepada Amerika dan Israel juga in konteks apa yang sedang terjadi sebenarnya. Serangan mereka terhadap Iran justru membunuh potensi Iran untuk menjadi moderat. Hmm. Ayatullah Ali Khamenei, dia bukan pemimpin yang populer. Dia bukan Imam Khomeini. Dia bukan Mutada Mutahari, elit-elit Iran terdahulu yang punya kecanggihan strategis yang sangat luar biasa. Actually, there is a very good paper dibikin oleh Vali Nasir. Judulnya Iran is at the peak of its revolutions. Dan dia bisa saja menemukan momen Deng Xiaopingnya, momen menjadi moderat seperti Cina ketika mereka at the peak of revolutions di Cina. Kita tahu berapa puluh juta orang meninggal di eranya Mao Zedong Cultural Revolution. Sebagaimana Iran juga mengalami stagnansi yang luar biasa di bawah Ali Khamenei. Ketika Ali Khamenei dieksekusi, justru kelompok moderat seperti Hasan Rohani yang Mhm. ingin punya hubungan yang lebih baik terhadap Barat itu tidak lagi punya posisi. Ya, betul sekali. Sekarang pengganti Ali Khamenei adalah Mujtaba, garis keras, dekat dengan IRGC, dan jalan Iran untuk menjadi moderat justru ditutup oleh aksi unilateral mengeksekusi Ali Khamenei. Ali Khamenei harusnya meninggal seperti Mao Zedong meninggal di kasurnya dengan status yang normal dan bukan dieksekusi. Eksekusi ini justru mendukung dan mengkonsolidasikan faksi garis keras di Iran. I think itu sebenarnya kritik saya. Terima kasih Mas Abid. Terima kasih, luar biasa, Mas Syarif, luar biasa. Mas Sofan, monggo Mas Sofan. Terima kasih banyak Mas Abid. Saya kira highlight yang penting adalah bahwa ini bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir juga kita menyaksikan disrupsi di dalam geopolitik global. Jadi Iran itu salah satu hotspot saja yang kemudian meledak. Kita masuk di dalam sebuah periode yang ditandai dengan kerentanan di dalam sistem internasional, eh, di mana kekuatan dominan, ya, Amerika Serikat itu mengalami insecurity, ya, dan kemudian melihat bahwa ada ancaman terhadap hegemoninya dari kekuatan-kekuatan baru seperti Tiongkok. Dan ini kalau menurut banyak penulis atau pengkaji hubungan internasional, ini menghadirkan risiko kita masuk ke dalam jebakan Thucydides kan, Great Power Rivalry, ya, ketika terjadi pergeseran di dalam sistem internasional yang menghadirkan kekuatan penantang bagi kekuatan hegemon, sistem internasional itu pasti ya ditandai dengan ketidakpastian. Ini kan sangat tergantung resolusinya, apakah Amerika Serikat akan mengakomodasi Tiongkok, ya, to what degree, dan apakah kemudian itu bisa terjadi dengan damai atau tidak. Kalau kita lihat juga kan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela, mungkin Kuba juga, itu kan sangat berkaitan dengan
bagaimana Amerika Latin itu mulai bergeser di bawah pengaruh Tiongkok kan, karena trade partner utamanya sudah bergeser ke Cina itu di apa yang disebut sebagai Western Hemisphere, dan Amerika Serikat ingin menghentikan itu dengan Down Road Doctrine. Amerika Serikat juga ingin kemudian memiliki kendali yang lebih kuat di Timur Tengah dengan eh, kalau bisa kemudian menundukkan Iran gitu ya. Dan dengan demikian melemahkan Tiongkok yang belakangan kan mulai aktif. 2 tahun yang lalu kan yang memfasilitasi keakraban Arab Saudi dan Iran ya, rapprochement Arab Saudi dan Iran itu kan Tiongkok. Jadi ada aspek great power competition di situ, sehingga mungkin kita juga harus bersiap bahwa disruption semacam ini itu bukan hanya akan terjadi kali ini gitu ya. Sehingga yang harus dibangun adalah ini seperti pesannya kalau di tradisi Islam atau Kristen itu kan ada kisah Nabi Yusuf gitu ya. Ini kira-kira kita masuk di masa-masa menjelang paceklik gitu ya. Jadi memang ya harus punya resilience. Kita harus membangun daya tahan. Kita harus membangun perencanaan dengan asumsi bahwa disruption itu normal. Kita harus membangun perencanaan bisnis dengan asumsi bahwa kita ini bukan dalam situasi yang biasa. Ini akan ada banyak disruption, sehingga membangun resilience itu penting. Dan membangun resilience tadi, salah satu aspek membangun resilience adalah kita harus tahu apa yang terjadi, harus bisa memisahkan mana yang fakta, mana noise, mana rumor, mana yang disebar sebagai bagian dari perang, dan seterusnya. Sehingga event-event kayak gini itu penting, Mas Abid. Kemudian yang kedua, ya memang perencanaan kita harus yang meletakkan disrupsi itu sebagai asumsi. Jadi mungkin kita nggak bisa pakai perencanaan linear lagi untuk usaha kan. Perencanaannya mungkin harus scenario planning. Kalau terjadi ini apa, kalau terjadi ini apa, kalau terjadi ini apa, kalau terjadi ini apa gitu. Sehingga kita bisa lebih adaptable. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua dikaruniai kekuatan untuk melampaui ini semua. Kalau orang Indonesia sih mampu kita menghadapi yang gini. Ya. Luar biasa, mantap. Terima kasih Mas Sofwan. Tadi itu di ujung itu saya jadi teringat satu istilah yang mungkin bisa Bapak Ibu peserta bisa bawa pulang, yakni VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Nah, itu perlu menjadi salah satu apa namanya cara pandang kita melihat dunia dan melihat dunia usaha secara khususnya. Luar biasa, terima kasih Mas Sofwan dan Mas Syarif. Tapi sebelum saya tutup ada informasi penting untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya untuk yang belum bergabung dengan Kadin Indonesia, kami sedikit berikan informasi di kolom komentar bisa untuk melakukan pendaftaran keanggotaan Kadin dengan mengunjungi link www.kadin.id/keanggotaan. Nah, di situ nanti ada tata cara untuk bergabung dengan Kadin Indonesia, baik dari yang usaha ultra mikro, mikro, kecil, menengah sampai yang korporasi besar bisa ikut serta di Kadin Indonesia, dan dengan keanggotaan di Kadin Indonesia Bapak Ibu bisa apa namanya mengikuti dan mendapatkan berbagai macam privilege di Kadin Indonesia Institute. Kita banyak sekali kegiatan-kegiatan, tidak hanya geopolitical pulse atau webinar seperti ini, kita juga punya Business Opportunity Outlook. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa apa namanya melihat potensi-potensi bisnis di masa-masa yang akan datang. Lalu ada kegiatan Go See Pitch Trip, Go See and Pitch Trip. Jadi kita datang mengunjungi sebuah perusahaan, tapi tidak hanya berkunjung untuk melakukan apa namanya visit, tetapi juga bisa pitching dengan perusahaan yang kita kunjungi. Juga ada salah satu flagship kami, Business Pulse. Business Pulse itu adalah survei kami yang memetakan persepsi dunia usaha Indonesia terhadap ekonomi Indonesia yang akan terbit setiap kuartal dan akan kita lakukan setiap kuartal juga. Jadi banyak sekali yang kita lakukan. Belum juga kita ada training-training yang sangat-sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Di sini ada Kak Jesslyn Catherine, salah satu punggawa dari training di Kadin Indonesia Institute. Kita punya berbagai macam kegiatan sebagaimana yang ada di screen yang kita tampilkan di sini. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Oh, terus jangan lupa juga follow Instagram kami di @kadin Indonesia Institute. Itu salah satu penggawanya ada Mas Kenny yang melakukan sharing screen ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya men-summary, meringkas kegiatan hari ini.
ada 3 hal penting sih yang saya lihat. Pertama adalah bahwa perang Amerika Serikat Israel melawan Iran ini bukan hanya baranya di Timur Tengah, tetapi kita sudah mulai kena panasnya dikit-dikit. Dan karena sudah ada kena panasnya dikit-dikit, kita harus melakukan langkah-langkah mitigasi, langkah-langkah konkret, baik untuk dunia usaha maupun untuk pemerintah, kita dorong untuk mengambil langkah-langkah yang bisa mengurangi dampak ini gitu. Tadi banyak sekali yang sudah disebutkan, ada diversifikasi energi, diversifikasi mitra, lalu juga punya sensor tadi yang disebutkan oleh Mas Arief, membedakan mana yang sentimen, mana yang realita. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu sebagai dunia usaha untuk pahami bahwa kita menghadapi masa puncak, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, tapi itu bukan berarti kita harus panik, kita tetap harus optimis karena yang saya pahami dari Pak Ketum Anindya Bakri, di masa-masa yang penuh ketidakpastian kita harus optimis karena hanya optimisme yang bisa menyelamatkan kita selain ikhtiar dan doa. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Sofan dan Mas Syarif, terima kasih tim panitia, ada Kak Jesslyn, ada Kak Kenny, dan ada Mas Mulya Amri. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada pertanyaan yang belum kami diskusikan di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi yang pengen ditanyakan juga bisa mengunjungi Instagram kami, kirim aja DM ke sana, kami akan pasti jawab sesegera mungkin. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu partisipasinya luar biasa. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Berpuasa semua. Terima kasih. Terima kasih semua.